Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang tak mampu mencari penggantimu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Siapakah yang tak mampu mencari penggantimu? Di sini terlihat ada seseorang yang sebelumnya berusaha ya untuk move on dari kamu, untuk bisa melupakan kamu, untuk bisa mengalihkan ya pikiran, fokus maupun tujuannya ya dari kamu. Karena banyak di antara kamu yang saat ini memang sudah putus atau sedang tidak ada komunikasi, sedang tidak ada pertemuan. Jadinya dia berpikir bahwa dia harus move on. Dia harus mencari pengganti kamu. Ya. Bisa jadi dia udah bertemu ya dengan orang lain selain kamu, tapi di sini dia merasa bahwa hatinya tidak terkoneksi. Ya, dia tidak memiliki ikatan batin yang dalam bersama dengan orang yang dia temui. Ya, dia tidak merasakan ikatan ataupun koneksi tersebut seperti yang dia rasakan ya terhadap kamu. Dia sayang sama kamu ya, bahkan sampai saat ini. Dia cinta, dia masih sering memikirkan kamu, kangen sama kamu. Tapi dia merasa gak berdaya. Ya, karena perpisahan ini membuat dia merasa insecure. Perpisahan ini membuat dia berpikir, apakah masih ada potensi? Apakah masih ada kesempatan untuk dia bisa kembali bersama dengan kamu? Karena jelas dia merasa bersalah dengan segala tindakan ya, dengan segala sikap, perbuatan yang telah melukai hati terdalam kamu sebelumnya. Dia merasa belum bisa jadi pasangan yang baik untuk kamu. Dia ingin datang, dia ingin mengawali komunikasi, tapi masih terhalang ya oleh energi yang membuat dia merasa insecure, membuat dia merasa takut, gengsi. Ya. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang punya gengsi yang tinggi ya di sini. Tapi kalau dari niatnya memang dia ingin bisa datang lagi gitu sama kamu, membicarakan semuanya, mencari solusi atas permasalahan apapun yang kalian miliki ya, yang membuat kalian berpisah. Entah karena perbedaan-perbedaan yang ada, entah karena permasalahan, konflik, berantem, ya, pertengkaran. Atau ada juga yang menghadirkan pihak ketiga, yang membuat hubungan jadi nggak seimbang. Ya, kamu merasa ditinggalkan, kamu merasa kehilangan, kamu merasa cemburu, kamu merasa terluka. Ya, padahal banyak yang di sini memiliki energi ya ikatan soulmate. Ya, nggak semuanya ada yang soulmate, ada yang twin flame. Ya, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi yang jelas di sini dia merasakan ikatan batin yang begitu dalam, yang tak mampu dia lepaskan begitu saja. Jadi meskipun secara fisik kalian terpisah, ya, kalian memiliki jarak yang membentang, tapi itu tidak mengurangi rasa cinta dan rasa sayangnya sama kamu. Justru dia makin sayang di sini. Dia makin sadar kalau ternyata hanya kamu yang dia tunggu. Selama ini hanya kamu yang dia cari. Sekeras apapun dia mencoba untuk move on, untuk mencari pengganti kamu, tapi dia nggak bisa. Ya, semakin dia mencoba, semakin dia merasa bahwa dia hanya memaksakan keadaan. Dan itu nggak baik. Ya, segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik.
Dia merasa hanya membohongi dirinya sendiri. Ya, dia pura-pura bahagia, dia pura-pura terlihat baik-baik saja tanpa adanya kamu. Tapi semua itu adalah kebohongan. Ya. Dia sadar pada saat ini bahwa dia tidak membohongi siapapun kecuali dirinya sendiri. Ingin sekali rasanya dia datang ya, secara langsung melihat wajah kamu, menatap mata kamu dengan lembut, ya, dan mengatakan segalanya yang selama ini dia pendam, yang selama ini dia tahan sendirian, ya, baik dari rasa kangennya, rasa rindunya, betapa sayang dan cintanya dia sama kamu. Dia tidak ingin kalian berpisah untuk selamanya. Ya, sudah banyak pelajaran yang dia ambil, yang dia dapatkan. Mungkin ada yang sedang menjalani karma juga pada saat ini. Tapi itu dibutuhkan untuk perkembangan ya, untuk pertumbuhan jiwa. Untuk menjadi seseorang yang lebih bijaksana, seseorang yang bisa melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda, dan tidak lagi melekat pada ego, ya, pada gengsi, yang mementingkan diri sendiri. Dia ingin membicarakan tentang solusi di sini ya. Dia berharap kamu masih mau memberikan dia kesempatan. Dia berharap kamu masih mau untuk bersama dengan dia, melanjutkan hubungan ini dan meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi, seperti pernikahan. Ya, jadi kalau masih ada energi-energi yang menggantung, ya, yang nggak jelas, ya, di sini kamu menantikan kejelasan dari dia, kepastian dari dia. Kamu dalam fase menunggu. Dia pun juga menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Ya, pada saat ini, ya, yang sedang tidak komunikasi, ya, dia hanya mampu melihat foto-foto kamu. Ya, mengingat kembali tentang kebersamaan kalian. Ya, kehangatan yang bisa kalian rasakan sebelumnya, tapi sekarang tidak bisa lagi dia dapatkan. Dia pengen banget ya di sini untuk memeluk kamu, mengelus rambut kamu, menggenggam tangan kamu, ya, dan mengatakan betapa dia mencintai kamu, betapa sayangnya dia sama kamu. Tapi dia telah melakukan kesalahan ya, dan itu yang sampai saat ini masih dia sesali. Dia pengen tahu ya, bagaimana kabar kamu pada saat ini, apakah baik-baik saja? Apakah kamu masih punya perasaan ya sama dia atau udah benar-benar move on dan tidak mengharapkan dia lagi? Karena salah satu ketakutannya di sini adalah bahwa kamu akan jalan ya dengan yang lain, akan bersama dengan yang lain dan melupakan dia begitu saja. Ya, itu ketakutan terdalamnya karena itu akan membuat dia sangat cemburu, membuat dia marah, ya, membuat dia nggak rela jika kejadian yang terjadi harus seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini. Yang tak mampu mencari penggantimu. Oke, di sini sudah ada kartu Knight of Wands, ada Ten of Cups, ada Nine of Pentacles, ada kartu The Hierophant dan kartu Justice. Terlihat pada saat ini sebenarnya kamu lelah ya untuk terus menunggu kejelasan ya, untuk menunggu kepastian. Kamu ingin prosesnya bisa dipercepat ya. Karena kamu tidak ingin selamanya menunggu ya, selamanya berada dalam kebingungan, dalam ketidakpastian. Ini membuat kamu merasa tidak nyaman tentunya. Ya, di saat kamu menantikan seseorang, mencintai, menyayangi dia dengan setulus hati, tapi dianya malah mempermainkan kamu,
seperti ini. Bisa jadi ada kepercayaan yang telah disia-siakan juga, ya. Kamu merasa dikhianati, kamu merasa dia nggak serius dalam menjalin hubungan ataupun komitmen ini. Ada perbedaan-perbedaan, ada perubahan-perubahan yang telah kamu rasakan, ya, yang telah kamu lihat dari sikapnya, dari tindakannya. Bahkan ada yang terkena love bombing di sini ya dengan hadirnya kartu Knight of Wands. Jadi dia bersikap manis di awal, ya, dia begitu baik, dia begitu hangat, begitu romantis. Dulunya dia selalu ada untuk kamu. Dulunya dia selalu bisa meluangkan waktu untuk bertemu, untuk menunjukkan, ya, mengekspresikan segala cinta dan kasih sayang yang dia miliki terhadap kamu. Tapi sekarang sangat berbeda. Ya, kamu melihat dia begitu dingin, begitu cuek, begitu berjarak dan seperti menghindar. Dan inilah yang membuat kamu jadi penasaran, ya, dan bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi. Apakah dia udah gak sayang lagi sama kamu? Apakah dia memang udah memfokuskan pada yang lain? Sebenarnya dia selama ini benar-benar cinta atau hanya sekedar memanfaatkan kamu saja, mempermainkan kamu saja. Ya, padahal kamu udah membuka hati untuk dia. Kamu udah menunjukkan, ya, segalanya. Segala usaha pengorbanan kamu, cinta dan kasih sayang kamu, kepedulian kamu. Ya, kalau dibilang sedih, jelas kamu sedih. Ya, jelas kamu terluka. Makanya banyak yang pada saat ini sedang memfokuskan, ya, pada self-love, mencintai diri sendiri, mencoba untuk menyembuhkan luka batin, luka masa lalu. Sehingga kamu bisa bahagia lagi nantinya untuk ke depannya. Nah, di sini dengan hadirnya kartu Ten of Cups, menandakan dia sebenarnya juga sadar gitu akan perubahannya. Dia juga merasa bersalah karena dia telah memperlakukan kamu dengan tidak baik. Ya, mungkin dari kata-katanya, mungkin dari sikapnya, tindakannya. Dia merasa dia perlu berubah, ya, menjadi seorang yang lebih baik. Bisa mencintai kamu dengan lebih baik lagi, bisa meluangkan waktu lagi untuk bertemu. Bahkan di sini dia sudah memandang masa depan, ya, bersama dengan kamu. Karena dia tahu bahwa kamu adalah jodohnya. Makanya dia ingin kembali, dia tidak ingin mencari pengganti kamu lagi. Ya. Jadi kalau sebelumnya ada kehadiran orang lain, ya dia siap gitu untuk meninggalkan orang lain tersebut demi bisa bersama dengan kamu. Untuk energi zodiak di sini saya melihat ada energi Sagittarius, ada Scorpio, ada Pisces, ada Libra, ada Taurus, Virgo. Ya. Ada juga Capricorn, nanti akan kita lihat lagi untuk energi zodiaknya. Dan di sini dengan hadirnya kartu Nine of Pentacles dan ada kartu The Hierophant, ya, menandakan perlu adanya perspektif yang berbeda, ya, yang perlu kalian berdua miliki. Karena selama ini kalian hanya terfokus, ya, pada permasalahan, ya, pada perbedaan-perbedaan, ya, mungkin perbedaan pendapat, hal-hal yang membuat kalian berantem, yang membuat kalian merasa kayak nggak cocok lagi. Kalian hanya perlu mengubah fokus di sini agar bisa merasakan energi cinta lagi, agar kalian hubungannya bisa hangat lagi, bisa romantis lagi, bisa satu tujuan lagi. Ya, kalian saling menyayangi di sini. Hanya saja di saat, ya, perbedaan-perbedaan itu muncul, ya, dan semakin membesar, ya, kalian berdua akan saling merasa tidak dipahami. Kamu merasa tidak dipahami oleh dia, dia pun juga merasa tidak dipahami oleh kamu. Jadi perlu ada rasa yang membuat kalian itu bersatu di sini. Ya, perlu ada kesamaan, baik niat, tujuan, melihat kembali ke belakang. Apa yang sebenarnya kalian permasalahkan? Karena ada juga yang kayak mempermasalahkan hal-hal yang kecil, ya. Nggak semuanya, tapi ada.
Di sini ya, di saat kalian merasa tidak dipahami ya, kalian mulai mencari-cari ya, baik itu kesalahan, perbedaan-perbedaan ya, saling menuntut, saling menyudutkan. Perlu ada rasa percaya ya yang diperkuat untuk hubungan ini agar hubungan ini bisa kembali stabil ya, seimbang lagi. Dan dalam waktu dekat di sini dia akan melakukan tindakan ya. Dia akan telepon kamu atau dia akan chat kamu ya, ngajakin bertemu dan membicarakan tentang masa depan hubungan ini. Dia ingin jujur sama kamu ya, dari hati terdalamnya dia ingin jujur. Dia nggak pengen bohong lagi, dia nggak ingin menutupi apapun lagi dari kamu yang berpotensi membuat kalian berpisah lagi di masa depan. Ya, dia ingin menjadi seseorang yang lebih peka terhadap apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Dia ingin memberikan kebahagiaan kepada kamu karena kamu sudah memberikan kebahagiaan kepada dia. Oke, di sini ada kartu Five of Wands, ada kartu Page of Cups, ada kartu Strength, Three of Wands, kemudian ada kartu The Chariot. Bottom deck ada kartu Six of Wands. Oke, di sini saya menangkap ada energi kekesalan ya yang kamu rasakan terhadap seseorang. Ya, mungkin dari sikap dan tindakannya. Ya, kalian sempat berantem, sempat ada konflik. Ya, entah ini konflik bersama ataupun konflik batin yang kamu alami dengan hadirnya kartu ini. Ya, rasanya mengganjal di dalam hati. Rasanya nggak nyaman. Ya, padahal hubungan yang kamu harapkan adalah hubungan yang bisa saling mendukung, ya, bisa saling memahami, bisa menemani, ya, dan mengekspresikan cinta dan kasih sayang masing-masing, bukannya hubungan yang kekanak-kanakan, ya, bukannya hubungan yang memiliki rahasia-rahasia, ya, manipulasi. Kamu tidak ingin berhubungan dengan seorang yang kekanakan, ya, ataupun tidak dewasa secara emosional di sini. Mungkin sebelumnya beberapa di antara kamu ada yang dibuat cemburu, ya, dibuat merasa tidak aman, ya, tidak nyaman di dalam hubungan. Ya, bisa jadi dia menutupi sesuatu, ya, membuat kamu curiga dan lain sebagainya. Dan ini menimbulkan gejolak, ya, yang begitu besar di dalam diri kamu. Karena kamu tidak mendapatkan kestabilan lagi, kamu tidak merasakan kenyamanan lagi. Ya, meskipun kamu masih cinta sama dia, tapi kamu tidak ingin diperlakukan seperti ini. Jadi kalaupun dia nantinya datang lagi, ya kamu berharap dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik dan menunjukkan segala tekadnya gitu ya melalui tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata ataupun janji-janji manis. Ya, kamu gak butuh janji-janji manis. Kamu hanya ingin melihat apakah dia udah benar-benar berubah atau masih seperti sebelumnya. Kamu tidak ingin jatuh ke lubang yang sama lagi. Kamu tidak ingin disepelekan, ya, tidak dihargai. Ini membuat kamu tersinggung. Membuat kamu merasa tidak dipedulikan. Kalau dia begitu egois, ya, dalam menjalin hubungan ini. Karena yang namanya hubungan, ya, komitmen, ada dua orang di dalamnya, ya, bukan hanya satu orang. Jadi perlu ada pemahaman, ada pengertian, agar tidak ada yang terluka. Ya, saya melihat ada energi yang positif ya di sini, dia akan datang dan menunjukkan
melalui tindakan. Apapun permasalahan yang kalian rasakan ya, beberapa waktu kebelakang ini dia ingin membicarakannya dari hati ke hati. Dia ingin kalian berdamai lagi, balikan lagi, berkomunikasi lagi. Karena selama nggak ada komunikasi dan selama nggak ada pertemuan dengan kamu, dia merasa kesepian. Dia merasa hampa hidupnya, tidak berwarna. Bahkan di keramaian pun dia merasa sepi. Karena dia merasa nggak ada lagi orang yang bisa memahami dia selain kamu. Makanya nggak ada orang yang bisa menjadi pengganti kamu. Ya, dia rapuh di sini. Dia rapuh. Dia kepikiran kamu terus, bahkan dia sampai memimpikan kamu di dalam tidurnya. Ya, karena saking kangennya, saking rindunya dia, tapi tidak bisa mengekspresikan ya rasa rindu dan kangennya tersebut. Jadi dia hanya mampu melihat foto-foto kamu atau memantau kamu dari sosial media dan lain sebagainya. Ya, sambil mengenang kebersamaan kalian dulu yang begitu romantis. Ya, dia sudah bertekad di sini dia akan memperbaiki diri menjadi versi yang terbaik dari dirinya sendiri. Ya, dan melanjutkan hubungan ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau ada yang sudah memiliki rencana untuk menikah, ya di sini dia ingin menikah sama kamu. Oke? Dia ingin hubungan ini punya arah, punya tujuan, punya masa depan. Dia tidak ingin hubungan ini berjalan di tempat. Ya, dan masa depan dari hubungan ini bagus ya, positif, ada kartu di Chariot. Artinya ada kesuksesan, ada keseimbangan lagi. Kalian bisa saling memahami lagi dan menaklukkan segala masalah yang membentang di antara kalian berdua. Ya, dia akan lebih peka untuk kedepannya. Jadi kalau kamu sebelumnya berhubungan dengan seseorang yang gak peka, seseorang yang kaku, ya di sini dia akan lebih sensitif, lebih peka ya terhadap hubungan ini, kebahagiaan hubungan ini. Kemudian di sini ada energi Leo, ada energi Aries, ada Aquarius, Libra, dan Gemini ya. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang kamu fokuskan, orang yang dealing sama kamu. Oke, kita lihat di sini pesan dari semesta untuk kamu. Oke, di sini pesan dari semesta untuk kamu adalah untuk tidak takut untuk melangkah. Ya, apapun yang ada di depan kamu, apapun yang ada dan sudah ditakdirkan untuk kamu, ya akan kamu miliki. Jadi kamu gak perlu cemas-cemas lagi, khawatir, sedih, galau. Ya, kamu bisa membebaskan diri kamu dari energi-energi negatif tersebut. Apalagi kalau beberapa waktu kebelakang ini kamu jadi cemas ya. Kamu khawatir, takut tentang masa depan, tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Lepaskanlah ekspektasi tersebut dan mulailah untuk bisa percaya sepenuhnya pada takdir yang akan membawa kamu ya pada masa depan. Kamu punya masa depan yang cerah, masa depan yang indah, kamu akan menemukan cinta sejati kamu. Ya, siapapun orang yang kamu tunggu pada saat ini, seseorang yang kamu nantikan. Tapi jika pada saat ini kamu sedang sendiri, ya fokuskan pada self-love di sini. Ya, fokuskan pada self-love. Ketika kamu ya mencintai diri kamu, kamu akan memancarkan energi cinta yang begitu besar ya, energi yang benar-benar akan membuat orang-orang di sekitar kamu mengetahui siapa diri kamu yang sebenarnya. Ya, ikuti kata hati kamu dan siapapun atau apapun yang kamu tunggu akan segera menemui kamu.
Fokuskan pada energi cinta, fokuskan pada energi yang bisa membuat kamu terbebas ya dari energi-energi yang negatif, dan di sini masa depan kamu akan terungkap. Ya, masa depan kamu akan kamu dapatkan sesuai dengan yang kamu inginkan. Intuisi kamu akan membimbing kamu menemukan cinta sejati kamu. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.